Keragaman nama dan gelar yang digunakan untuk menggambarkan Tuhan dalam Alkitab mencerminkan kekayaan dan kompleksitas karakter dan sifat-sifatnya. Nama-nama Tuhan dalam Alkitab tidak sembarangan. Ini merupakan hal yang disengaja untuk mengungkapkan berbagai aspek, sifat, dan cara Dia berinteraksi dengan ciptaan dan manusia. Dari Yahweh Jireh, Tuhan Sang Penyedia, hingga Yahweh Rafa, Tuhan Sang Penyembuh. Dan dari El Shaddai, Tuhan yang Maha Kuasa, hingga Immanuel, Tuhan beserta kita. Setiap nama menyampaikan aspek unik dari kasih, anugerah, belas kasihan, keadilan Tuhan, kesetiaan, dan banyak lagi. Nama-nama itu membantu kita memahami, menghubungkan dan memuja sifat multidimensi Tuhan. Tuhan yang tidak terbatas dan melampaui pemahaman kita yang utuh. Menggunakan nama-nama ini sebagai cara untuk menyatakan dirinya kepada kita dengan cara yang dapat kita pahami. Setiap nama menjadi sebuah jendela yang melaluinya kita dapat melihat sekilas sebagian dari karakter dan tujuan ilahinya. Saat kita menyelidiki nama-nama Allah di dalam Alkitab, maka kita akan menemukan kedalaman pengenalan akan Allah dan terutama adalah kasih-Nya yang besar kepada kita. Dan kita juga akan menemukan bahwa betapa rindunya Tuhan menjalin hubungan dengan kita umat manusia. Dan perjalanan untuk menelusuri makna dari nama-namanya itu akan membawa kita kepada pengalaman keintiman dengan Dia. Sehingga kita semakin mengenal Dia dengan lebih dalam lagi dan terutama mengalami kasih-Nya dalam hati dan hidup kita. Misalnya, Alkitab Perjanjian Lama mengatakan bahwa Yahweh itu adalah hakim, di mana Dia akan mengadili. Coba baca Mazmur pasal 7 ayat 9. Tuhan mengadili bangsa-bangsa, hakimilah aku, Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Oke, lihat ya, Tuhan itu Tuhan besar, berarti Yahweh. Yahweh mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku, Yahweh. Berarti memang Yahweh itu adalah hakim. Baca lagi Yesaya pasal 3:13. Tuhan mengambil tempat untuk menutup dan berdiri, untuk mengadili bangsa-bangsa. Oke, Yahweh. Yahweh mengadili bangsa-bangsa. Dan nanti bisa saudara lihat sendiri dalam Ulangan pasal 32 ayat 36, 1 Samuel 2 ayat 10 jelas menunjukkan bahwa Yahweh itu akan menjadi hakim. Nah, kalau Yahweh itu adalah hakim, menariknya adalah bahwa di dalam perjanjian baru, sosok yang akan menjadi hakim dan terutama hakim akhir zaman itu adalah Yesus. Di dalam Matius pasal 7 ayat 22-23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, kalimat terakhir, enyahlah kamu, hai sekalian pembuat kejahatan, itu adalah kalimat dari seorang hakim. Selamat datang di program Ku Tahu Yang Ku Percaya, sebuah program yang mengajak kita belajar lebih dalam mengenai makna kekristenan dan mengenal lebih dalam tentang Allah. Pada seri kali ini, kita akan belajar tentang doktrin Allah. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, saudara dapat berkontribusi dengan mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Kami juga rindu untuk berinteraksi dengan saudara sepanjang program ini disiarkan.
Kami rindu menjawab pertanyaan dan mendoakan saudara. Untuk itu, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar agar kami bisa melayani saudara. Selamat menyaksikan. Menarik adalah bahwa Yahweh menyebut umatnya domba-domba, tapi Yesus juga di dalam perjanjian baru, dia menyebut umatnya atau para muridnya, orang yang percaya kepadanya sebagai domba. Ya, itu di Yohanes pasal 10. Di ayat 14, domba-dombaku. Muncul lagi di ayat 15, domba-dombaku. Di ayat 26, domba-dombaku. Ayat 27, domba-dombaku. Persis. Pada waktu Yesus bercakap-cakap dengan Petrus, pasca kebangkitannya, di Yohanes pasal 21. Setelah Yesus tanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Yesus mengakhiri semua pertanyaan dengan, gembalakanlah domba-dombaku. Kalau begitu kita bisa melihat, Yahweh menyebut umatnya, Yahweh gembala, Yesus gembala. Yahweh menyebut umatnya domba-dombaku. Yesus juga menyebut para pengikutnya domba-dombaku. Ini sudah setara. Selanjutnya, di dalam perjanjian lama, Yahweh sebagai gembala itu kerjanya adalah mencari domba yang hilang. Atau mencari domba yang sesat. Yeskiel 34 ayat 15-16. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Nah, di ayat 15 itu ada Allah, huruf besar semua, itu Yahweh. Terus ayat 16, yang hilang akan kucari. Berarti Yahweh itu cari domba yang hilang. Dan menarik lagi bahwa pekerjaan mencari domba yang hilang ini juga Yesus lakukan. Coba baca Lukas 19 ayat 9 dan 10. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun akan anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tadi Yahweh mencari domba yang hilang. Sekarang Yesus bilang anak manusia datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu berarti Yesus melakukan pekerjaan yang sama dengan pekerjaan Yahweh. Maka sebenarnya di sini Yesus adalah Yahweh sendiri. Yesus adalah gembala yang sesungguhnya. Ini berbeda dengan ajaran populer yang lagi populer sekarang bahwa Yesus itu bukan gembala. Yesus hanya pelaksana penggembalaan. Padahal ayat itu jelas. Yesus itu gembala yang sesungguhnya. Coba baca lagi Ibrani pasal 13 ayat 20. Maka Allah, damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal, telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Ya, ayat itu eksplisit. Yesus itu adalah Gembala agung segala domba. Dalam versi Alkitab bahasa Inggris King James, dia bilang the great shepherd, gembala besar. Jadi adalah salah dan menyesatkan kalau mengatakan bahwa Yesus bukan gembala. Hanya Yahweh yang gembala. Yesus hanya petugas pengembalaan. Padahal di sini jelas, Yesus adalah Yahweh, Yesus adalah gembala. Okay. Berikut lagi bahwa di dalam perjanjian lama, Yahweh itu disebut sebagai rajanya orang Israel. Oke, baca 1 Samuel 8 ayat yang ke-7. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa ini dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Oke, di permulaannya ada Tuhan, berarti Yahweh. Baru di kalimat akhirnya
Aku menjadi raja atas mereka. Jadi Yahweh adalah raja atas Israel. Karena Israel pada waktu itu bersifat teokrasi. Maka Yahweh adalah raja. Nah, Yahweh adalah raja atas Israel. Coba sekarang kamu baca Yohanes 1 ayat 49. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkaulah raja orang Israel. Nah, di 1 Samuel 8 ayat 7, Yahweh adalah rajanya orang Israel. Tapi Natanael ngomong tentang Yesus, engkau anak Allah, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yahweh raja. Sekarang Yesus disebut raja. Kok sama? Ya. Tapi mungkin ada orang bilang berkata, itu kan kata Natanael, ya. Jangan-jangan Natanael salah. Yesus sendiri nggak pernah ngomong begitu. Coba lihat Yohanes 18, 36 sampai 37. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran, setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Jelas ya bahwa Yesus bicara kerajaanku. Kerajaanku, berarti dia memang raja. Lalu secara khusus di ayat yang ke-37 tadi ya, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Dan untuk itulah aku lahir, untuk itulah aku datang. Berarti Yesus itu mengkonfirmasi pernyataan bahwa dia memang adalah raja. Nah kalau Yahweh raja, DPL, Yesus raja. Sama-sama raja Israel. Kalau begitu, Yesus itu Yahweh. Ya. Dia bukan hanya petugas kerajaan. Ya, dia betul-betul raja. Masih ada lagi? Masih. Di dalam perjanjian lama, Yahweh dikenal sebagai terang. Coba baca Mazmur 27 ayat 1. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ya, Tuhan adalah terangku. Huruf besar semua. Yahweh adalah terangku. Berarti Yahweh itu memang terang. Bahwa Yahweh itu terang juga muncul dalam Yesaya pasal 60 ayat 19-20. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Nah, muncul di sana istilah Yahweh penerang abadi. Ya. Bahwa Yahweh adalah terang itu juga bisa dilihat dalam Yesaya 2 ayat yang ke-5, bisa juga dilihat dalam Mika 7 ayat 8. Yahweh itu terang. Tapi menariknya dalam perjanjian baru, Yesus sendiri mengucapkan kata-kata yang terkenal. Yohanes 8 ayat 12, coba. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Ya, akulah terang dunia. Yohanes 9 ayat 5. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Padahal tadi Yahweh yang terang. Kalau begitu di sini kita bisa melihat bahwa Yahweh terang, Yesus terang. Yesus ini bukan hanya memantulkan terang, kita juga terang kan? You are the light of the world. Kamu adalah terang dunia. Yesus bilang. Tapi berbeda, kalau kita itu bukan terang yang sesungguhnya, kita cuma memantulkan terang. Tapi Yesus terang sesungguhnya dalam Yohanes 1 ayat yang ke-9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ya, terang yang sesungguhnya, that was the true light. Yesus itu terang sungguh-sungguh, bukan hanya pemantul terang. Maka dia Yahweh. Ya, seperti kata Henry. Kristus adalah terang yang sesungguhnya. Kristus adalah terang besar yang memang pantas disebut demikian. Terang-terang yang lain disebut sebagai terang hanya secara kiasan dan samar-samar.
Kristuslah terang yang sesungguhnya, sumber segala pengetahuan dan segala penghiburan, haruslah merupakan terang yang sesungguhnya. Ia adalah terang yang sesungguhnya. Bandingkan juga dengan kata-kata dari Herman Ridderborch. Ayat 9 dimulai dengan mengatakan bahwa terang yang disebutkan di ayat 5 yang menggunakan Yohanes sebagai saksi adalah terang yang sejati. Sejati berarti asli, yaitu fakta dari apa yang diklaim oleh terang. Karena itu mengimplikasikan suatu kontras dengan apa yang digambarkan atau diberikan secara salah sebagai terang. Maka Yahweh terang, Yesus terang. Maka Yesus adalah Yahweh. Berikut lagi adalah Perjanjian Lama menyebut Yahweh itu juru selamat. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ya, akulah Yahweh. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Berarti hanya Yahweh juru selamat ya, tidak ada yang lain. Yesaya 45 ayat 21. Bukankah aku Tuhan, tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku, Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Bukankah aku Yahweh? Ya, tidak ada yang lain, tidak ada juru selamat yang lain. Berarti Yahweh juru selamat satu-satunya. Ya. Tapi menariknya di dalam perjanjian baru, siapa juru selamatnya? Yesus. Waktu dia lahir, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Coba baca Filipi 3:20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, dan masih banyak ayat dalam perjanjian baru yang menyebut Yesus juru selamat. Di perjanjian lama, Yahweh juru selamat satu-satunya. Berarti tidak ada dua juru selamat, tidak ada tiga juru selamat. Di perjanjian baru, Yesus juru selamat dunia. Kalau Yesus bukan Yahweh, berarti juru selamatnya bukan hanya Yahweh. Ada dua juru selamat, ada tiga juru selamat. Kalau Yahweh juru selamat satu-satunya, Yesus juru selamat. Maka Yesus pasti adalah Yahweh. Dan Yesus ini bukan hanya petugas penyelamatan. Dia benar-benar juru selamat. Itu muncul dalam Yohanes 4 ayat 42. Sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Kalimat terakhir, Dialah benar-benar juru selamat dunia. Dia benar-benar juru selamat dunia. Bukan hanya petugas penyelamatan. Seperti yang diajarkan di medsos itu. Ya. Nah, kata benar-benar ini bahasa Yunani adalah aletos. Nah, karena itu coba perhatikan komentar dari Matthew Henry. Kami tahu bahwa Dia ini memang Kristus. Aletos, benar-benar. Bukan seorang Kristus palsu, tetapi sungguh yang sejati. Bukan hanya seseorang yang memiliki karakter juru selamat, seperti yang banyak dijumpai dalam perjanjian lama. Tetapi Dialah juru selamat yang sesungguhnya. Nah, maka semua itu mengajarkan bahwa, semua jabatan Yahweh dalam perjanjian lama, mau gembala, mau raja, mau hakim, semuanya itu dipenuhi. Yesus yang memiliki semua itu. Maka kesimpulannya adalah bahwa Yesus itu memang sungguh-sungguh adalah Yahweh. Oke, paham? Ya, pelajaran kita sampai di sini dulu. Nanti akan kita sambung lagi pada pelajaran yang akan datang. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena telah memimpin kami dalam pelajaran saat ini. Walaupun materinya agak berat, tapi biarlah Tuhan menolong kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga menolong kami mencerahkan pikiran kami, supaya kami melihat bahwa sesungguhnya Yesus Kristus Tuhan kami adalah Yahweh yang sesungguhnya. Yahweh yang datang menjelma menjadi manusia. Bukan hanya seorang manusia yang kemasukan Yahweh, atau kesusupan Yahweh, atau dihuni oleh Yahweh. Tapi Yahweh sendiri yang datang sebagai manusia dan diam di antara manusia. Terima kasih untuk kebenaran-kebenaran yang telah kami terima ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Bagi kita umat Kristen, Yesus Kristus adalah Yahweh sendiri yang datang ke dunia sebagai manusia untuk membebaskan dan menyelamatkan umat manusia. Keyakinan ini merupakan fundamental dalam ajaran Kristen dan merupakan dasar iman bagi jutaan orang di seluruh dunia. Yesus Kristus adalah Yahweh yang mengundang kita, umat manusia, untuk datang kepadanya, memeluk kasih-Nya yang tak terhingga. Dia adalah pintu menuju kehidupan kekal, jalan kebenaran, dan penebus dosa. Dalam iman padanya, kita menemukan kedamaian, sukacita, dan arti sejati hidup. Di dalam ketulusan kasih-Nya, kita tidak hanya merasakan kehadirannya di dalam kebesarannya yang agung, tetapi juga kita dapat menemukan sesuatu yang lebih berarti daripada itu, yakni bahwa Allah rela datang dan menjadi manusia. Dia menjadi manusia sama seperti kita, tanpa kehilangan kealahannya, sehingga muncullah juru selamat dunia yang bernama Yesus Kristus, yang adalah Allah sekaligus juga adalah manusia, yang memastikan bahwa dunia memiliki seorang juru selamat. Karena itulah maka keselamatan hanya bisa datang melalui seorang juru selamat, yakni Allah dan manusia. Seorang manusia untuk menggantikan kita orang berdosa sebagai manusia yang berdosa, tetapi sebagai Allah, supaya nilai penebusan yang Dia berikan itu mempunyai nilai keselamatan yang tidak terbatas bagi saya dan saudara, bahkan untuk seluruh umat manusia di dunia. Kita sudah menyaksikan program Ku Tahu Yang Kupercaya dan belajar tentang doktrin Allah. Kami rindu untuk berinteraksi dengan saudara setelah saudara menyaksikan program ini. Jika saudara ingin bertanya tentang pelajaran ini, bahkan ingin didoakan, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami rindu melayani saudara. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Kupercaya ini, saudara dapat mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Terima kasih untuk kebersamaan saudara dalam program Ku Tahu Yang Kupercaya ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia.